Oleh karena itu orang-orang mukmin pun ya mencintai bulan Ramadan ya. Karena orang beriman itu cintanya selalu menyesuaikan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya. Jadi kalau Allah mencintai bulan Ramadan, maka kita pun harus mencintai bulan suci Ramadan ya. Apa yang dicintai Allah kita cintai, apa yang dibenci Allah juga kita benci ya. Itu orang yang, kalau Nabi mengatakan orang yang telah menyempurnakan imannya ya. Nabi katakan man ahabba lillah wa abghadha lillah wa ata lillah wa mana'a lillah faqadis takmalal iman. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi dan menolak juga karena Allah, maka dia telah menyempurnakan imannya ya. Maka orang beriman itu cinta dan bencinya harus sesuai dengan kecintaan ya Allah dan Rasulnya, begitu. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka orang-orang yang beriman dia harus cinta ya dengan datangnya bulan suci Ramadan. Jangan sampai benci, waduh wis poso maneh ya, sepi dagangan dan lain sebagainya, misalnya begitu ya. Tidak boleh ya, karena ini adalah bulan yang dicintai oleh Allah dan Allah cinta dengan bulan ini. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat terbesar sepanjang zaman ya. Jadi mukjizatnya Rasulullah SAW itu yang paling besar adalah Al-Qur'an ini ya. Dan Al-Qur'an ini adalah sebagai petunjuk ya bagi orang-orang yang bertakwa. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya ya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin ya, siapa saja yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan menjadikannya sebagai pedoman hidup, dia imani Al-Qur'an, dia pegang ya, teguh ya, dia jadikan sebagai petunjuk ya, pedoman hidupnya, maka dia tidak akan tersesat dan juga tidak akan celaka ya. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa ya. Dalam surat Toha ayat 123, maka siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka ya. Siapa saja yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat nanti ya. Sebaliknya, apabila manusia itu berpaling dari Al-Qur'an ya, tidak mau menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupannya, maka Allah jadikan baginya kehidupan yang sempit ya. Jadi di dunia dia ini akan mengalami apa? Kehidupan yang sempit karena berpaling dari peringatan Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan pada hari kiamat kami kumpulkan mereka dalam keadaan buta ya. Jadi ini merupakan apa? Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mau menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Kehidupannya sempit itu apa? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, walaupun dia ini hartanya banyak, kaya raya dia ini, tapi karena dia ini berpaling dari Al-Qur'an, dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menghadapi kehidupan yang sempit, yang sulit ya ini. Nah, begitu. Nah, itu tadi dalam surat Toha 124 ya, peringatan Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya juga menjamin ya, siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, dia tidak akan tersesat ya. Kata beliau dalam sebuah hadis sahih, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah Al-Qur'an wa sunnati, dan sunnahku ya. Jadi ini adalah merupakan jaminan ya, kalau kita tidak ingin tersesat di dunia ini, maka kita harus menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita, sebagai petunjuk ya dalam kehidupan kita.
dan juga sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu pada bulan Ramadan, ya. Jadi di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kepada manusia ini yaitu nikmat yang sangat besar, yaitu dengan diturunkannya Al-Quran. Dengan Al-Quran ini maka kita akan bisa mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita lakukan dan apa yang dilarang oleh Allah. Mana orang-orang yang beruntung, ya, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, dan mana orang-orang yang merugi, ya. Mana yang halal, mana yang haram, ya, itu di dalam Al-Quran, ya. Karena itu orang yang menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman atau petunjuk di dalam kehidupannya, dia pasti akan selamat, begitu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di bulan Ramadan ini Allah juga mencurahkan rahmat, ya, dan maghfirahnya, ya. Allah curahkan kasih sayang dan ampunannya kepada hamba-hambanya, ya. Di bulan Ramadan ini Allah mencurahkan ampunan, ya. Maka bulan Ramadan ini juga disebut apa? Syahrul Maghfirah, ya. Bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sungguh sangat merugi, ya, apabila seseorang itu berjumpa dengan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Raghima anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu." Ya. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi orang yang celaka itu adalah orang yang ketemu Ramadan, tetapi setelah Ramadan ini berlalu dia itu belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah orang yang paling celaka, ya. Sehingga ada seorang ulama yang mengatakan kalau seorang hamba itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan, maka di luar bulan Ramadan dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di bulan yang penuh maghfirah saja dia ini tidak mendapatkan ampunan, apalagi di luar bulan Ramadan, ya. Nah, itu yang katanya Bang Haji Romai Rama itu terlalu, ya. Bulan Ramadan. Padahal apa? Sekian banyak, ya, amal soleh yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berikan kepada hamba-hambanya ini untuk menghapus dosa, ya. Banyak peluang untuk Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosanya, ya. Biasanya nanti ini sering, ya, disampaikan oleh para khatib, ya, dalam kultum Ramadan. Misalkan hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Puasa Ramadan karena iman, ya, dan mengharap, ya, pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, termasuk mengharapkan maghfirah, mengharap apa-apa yang di sisi Allah, mengharap ampunan, mengharap pahala, tidak apa-apa, ya. Beribadah dengan mengharap apa-apa yang di sisi Allah, mengharap dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka, ya, mendapatkan keridhaan Allah, itu tidak apa-apa, ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena mengharap apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka itu, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada lagi dalam riwayat Muslim, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang salat, ya, salat malam maksudnya di bulan Ramadan, salat tarawih, salat tahajud, salat witir, ya, karena iman dan mengharap, ya, pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Maka sholat taraweh walaupun sunnah, ya, walaupun tidak dikerjakan juga tidak berdosa, tapi
eman-eman gitu loh. Ini di bulan Ramadan, siapa yang sholat malam di bulan Ramadan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Siapa yang sholat malam, ya, entah itu tarawih, entah itu sholat tahajud, entah itu sholat witir, sholat, ya, di malam Lailatul Qadar. Maksudnya adalah ketika dia sholat bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ya. Bukan sholat Lailatul Qadar loh, ya. Sholat malam bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Maka kapan Lailatul Qadar itu? Ya di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Kemudian Rasulullah mengkhususkan lagi, cari di malam-malam 10 terakhir, ya, di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian sama Rasulullah SAW, ya, dikhususkan lagi pada malam-malam ganjil, ya. Malam 21, 23, 25, 27, 29, ya. Maka carilah Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, ya. Carilah di malam-malam yang ganjil, ya. Tapi kita tidak tahu kapan turunnya itu, ya. Maka di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, lebih bersungguh-sungguh, ya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai beliau membangunkan keluarganya, ya, supaya mereka mendirikan sholat malam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis-hadis tadi semua sahih. Siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Siapa yang sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Diriwayatkan oleh Muslim. Siapa yang sholat, ya, di malam Lailatul Qadar, ya, maka karena iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan masih banyak lagi amal-amal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan yang itu bisa mendatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Setiap kebaikan itu kan menghapus kesalahan, ya. Maka baca Quran, berzikir, berdoa, ya. Termasuk juga beristighfar, bersolawat, ya. Mungkin infak, sedekah, ya, berupa memberi makanan takjil, ya, atau iftar kepada orang yang berpuasa, begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu, ya, bulan Ramadan ini juga disebut sebagai bulan yang penuh berkah, ya. Kata Nabi, qad ja'akum syahrul Ramadan, ya. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, ya. Syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah, ya. Penuh dengan kebaikan, ya. Kebaikan-kebaikan, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Setiap pahala, setiap kebaikan dilipat gandakan pahalanya, ya. Allah mencurahkan maghfirah, ampunan kepada hamba-hambanya, kasih sayang. Pokoknya bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, banyak kebaikan-kebaikannya, ya. Maka kita disuruh untuk berlomba-lomba, ya. Berlomba-lomba untuk menunjukkan kebaikan-kebaikan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba untuk taat kepada Allah. Siang hari kita puasa, ya. Kemudian malam kita sholat taraweh, sholat witir, ya, atau tahajud dan lain sebagainya. Kemudian kita baca Al-Quran, kita berzikir, infak, sedekah, ya, dan menjaga hal-hal yang dilarang, ya, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir nanti puasanya bisa batal atau merusak puasanya, ya, begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita tidak termasuk, ya, orang-orang yang merugi, ya, dan orang-orang yang celaka, ya, sebagaimana disabdakan Nabi SAW tadi, ya, orang yang celaka, orang yang ketemu Ramadan tapi Ramadan berlalu dia masih belum diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Maka perlu bagi kita untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, ya. Biasanya kan kalau panjenengan mau kedatangan tamu, tamunya itu tamu yang spesial lah, istimewa. Apa yang kita lakukan?
pastikan kita akan mempersiapkan diri. Yang mau datang ini adalah tamu, ya. Nggak usah tamu terlalu istimewa, misalkan besan mau datang misalkan, ya. Ya, itu kan kita sudah siap-siap. Atau tamu siapa saja, apalagi tamu yang kalau kemarin kan Presiden Turki, ya, datang ke Indonesia, Erdogan itu. Ya, apa sambutannya? Ya, menyambut tamu negara itu, ya. Wah, luar biasa. Ini kita mau kedatangan bulan suci Ramadan. Bulan yang kedatangannya, ya. Kalau sahabat dulu ada yang berdoa 6 bulan sebelum Ramadan, itu sudah berdoa. Ya Allah, pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Ramadan masih kurang 6 bulan. Mereka sudah berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kalau masuk geng gimana? Mengalir saja Pak ya kita ya. Wes pokoknya besok Ramadan poso gitu ya. Kalau sahabat dulu tuh sampai ada yang begitu, ya Allah, pertemukan dengan, khawatir enggak ketemu dengan Ramadan. Padahal Ramadan masih kurang 6 bulan ya. Nah, begitu ya. Kalau kita paling enggak ya pernah lah kita berdoa kepada Allah mulai bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajaba. Ya, mulai bulan Rajab ya, wa Sya'bana wa balighna Ramadan, begitu ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan. Ya, begitu. Nah, ini bulan yang betul-betul istimewa, bulan yang mulia ya, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya ya sebagai mukjizat terbesar yaitu Al-Qur'an, maka kita mempersiapkan diri. Apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah bekal ilmu. Ya. Jadi para ulama itu memberikan nasihat-nasihat ya. Nasihat-nasihat untuk menyambut datangnya bulan Ramadan ya. Tarhib ya, Ramadan itu. Maka di antara yang paling penting, yang paling utama adalah yaitu bekal ilmu ya. Ini bekal yang paling utama supaya apa? Ibadah kita itu mendapatkan apa namanya? Manfaat yang besar ya. Kita bisa mendapatkan faedah yang besar, tidak sia-sia datangnya Ramadan itu. Ada satu nasihat dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, "Man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu." Ya. Jadi kata beliau, "Man abadallah bi ghairi ilmin", siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu, maka ia akan membuat banyak kerusakan daripada mendapatkan kebaikan. Artinya apa? Kerusakannya itu jauh lebih banyak daripada kebaikannya. Bagi orang yang beramal ya, beribadah kepada Allah tanpa ilmu ya. Contohnya bagaimana? Misalkan ini ya. Ini contoh ya, kalau orang beramal atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada beliau ya. Ingin menziarahi ya kedua orang tuanya, mau ziarah dia nih, ziarah kubur ya. Ini sudah di Madinah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur ya. Sekarang ziarahlah. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kepada akhirat ya. Dalam riwayat yang lain akan mengingatkan kepada mati ya. Jadi hikmahnya kita ziarah kubur itu akan ingat kalau kita akan mati ya. Atau kita akan ingat kampung akhirat nanti ya. Nah, dari sini ya, maka hukum larangan ziarah kubur itu dihapus ya. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah ya. Maka ziarah kubur ini termasuk diantara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengingat mati dan mengingat kampung akhirat. Nah, tetapi ketika kita berziarah kubur itu kan ada apa? Ada aturan, ada adab-adabnya. Apa yang harus kita kerjakan di situ? Kalau ini kita tidak tahu ya, maka yang terjadi kerusakannya lebih besar ya. Kalau orang ngerti, dia masuk kuburan, dia akan memberi salam, "Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun ya, nasallallahu lana walakumul afiyah ya." Jadi mendoakan kepada penghuni kubur dari golongan kaum muslimin dan orang-orang yang beriman, dan kami insya Allah akan segera menyusul kalian ya, dan kami minta ampun pada Allah untuk diri kami dan juga diri kalian ya, begitu. Setelah itu masuk ya,
Karena dia ini ngerti, maka dia tidak akan melangkahi kuburan, tidak akan menginjak-injak kuburan, tidak akan berdiri di atasnya dan tidak akan duduk. Ya, dia akan mencari sela-sela. Ya, misalnya makamnya ada di tengah, maka dia akan lewat mana ada sela-sela di situ lewat. Ya. Kemudian barulah dia sesampai di makam, ya, kuburan, ya, orang tuanya mungkin kakek neneknya atau saudaranya, barulah dia berdoa kepada Allah, memintakan ampunan untuk orang yang ada di dalam kuburan tadi itu. Ya, mintakan ampun, mintakan rahmat, kasih sayang, mudah-mudahan amalnya diterima, alam kuburnya itu diluaskan, diterangi dengan cahaya dan lain sebagainya. Nah, itu kalau ngerti, ya. Tapi kalau tidak mengerti, ya, mungkin masuk ke dalam kuburan, dia tidak akan mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Ketika menuju lokasinya, mungkin dia akan melompat, ya, nginjak kuburan, melangkai, ya. Mungkin ada yang berdiri di atasnya, mungkin ada yang duduk, ya. Padahal itu peringatannya keras dari Nabi SAW. Tidak boleh kita duduk di kuburan, ya. Karena kalau seseorang itu, ya, duduk, ya, istilahnya di bara api, ya, sehingga tembus, ya, kainnya sampai ke kulitnya, itu masih lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan saudaranya. Ya. Tapi kalau tidak ngerti adab-adab, ya, ketika ke kuburan dan lain sebagainya, banyak itu kita lihat, ya. Banyak orang-orang yang melangkahi kuburan, berdiri di atasnya, duduk dan sebagainya. Tapi yang lebih parah lagi, ya, kalau sampai orang itu curhat kepada penghuni kubur, ya, curhat, ya, Pak, Bu, ya, LPG sulit, ya, curhat kesulitan-kesulitannya, tidak boleh seperti itu, ya. Yang betul bagaimana? Ya, kita memintakan ampunan, mendoakan agar diberikan rahmat, ya, dimaghfirah, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh saja. Ini apa saja, ya. Beribadah kepada Allah kalau tidak dengan ilmu, maka kerusakannya lebih besar, ya. Misalkan korban. Korban itu kan ada syarat-syaratnya hewannya, ya. Tidak boleh cacat, tidak boleh terlalu kurus, tidak boleh sakit, harus mencapai umurnya, ya. Umur yang sah untuk dikorbankan, ya, musinnah, ya. Kalau kambing umur 1 tahun, kalau sapi 2 tahun dan seterusnya. Kalau tidak ngerti nanti pokok nyari yang besar, yang gemuk, ya, murah, ya, begitu. Padahal umurnya belum memenuhi syarat misalkan, maka tidak boleh, ya, seperti itu. Jadi begitu juga dengan ibadah puasa Ramadan ini. Ibadah puasa Ramadan ini, kalau seseorang tidak mengerti, tidak tahu hukum-hukum tentang puasa, maka bisa jadi puasanya itu akan rusak, ya. Puasanya akan rusak, ya, karena tidak mengerti, ya, seperti itu. Tidak tahu sunnah-sunnah puasa, ya, atau sunnah-sunnah yang mesti dikerjakan oleh orang yang berpuasa Ramadan, maka dia akan kehilangan keutamaan yang sangat besar. Sunnahnya orang yang berpuasa itu diantaranya adalah ketika dia ini berpuasa, itu dia banyak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sampai kata Ibnu Katsir rahimahullah itu mengatakan tidaklah Allah menyelipkan ayat-ayat doa, ya, di dalam ayat-ayat tentang puasa Ramadan itu, melainkan doa yang dipanjatkan oleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah puasa Ramadan, puasa biasa saja misalkan. Karena dalam hadis disebutkan ada 3, ya. Orang yang doanya itu akan dikabulkan Allah. Doa orang yang berpuasa sampai berbuka, doa orang yang musafir itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa orang yang terdolimi, ya, orang yang didolimi, itu doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berpuasa sampai berbuka. Apalagi ini puasa Ramadan, ya. Kan Allah menyelipkan ayat doa itu di antara ayat-ayat puasa Ramadan. Ya. Ayatnya nanti akan sering dibaca ini, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian ayyaman ma'dudat, ya. Man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin terus, ya. Nanti akan ketemu ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah, jawablah, aku sangat dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku, ya. Maka penuhilah seruanku,
Ya, falyastajibuli wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk, ya, seperti itu. Jadi itu akan dilakukan oleh orang yang berpuasa kalau dia mengerti, ya, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sedang dalam keadaan siam tadi itu, ya. Tidak mengerti bahwasannya maksiat akan merusak puasa, maka nanti bisa jadi orang itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja, ya. Nabi pernah mengingatkan berapa banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Lapar dan haus saja dapatnya. Kenapa? Ya mungkin pada saat dia puasa memang tidak makan, tidak minum, menghindari apa yang membatalkan puasa, tetapi dia mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat yang bisa merusak ibadah puasanya. Contohnya apa? Contohnya adalah perkataan dusta. Jadi Nabi pernah mengingatkan, ya, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak berhajat, Allah tidak butuh dengan puasanya orang yang hanya meninggalkan lapar dan meninggalkan makan dan minum saja, ya. Nah, ini bahaya, ya. Kalau sampai orang berpuasa tapi masih berdusta, berbohong, maka Allah tidak akan memberikan pahala kepadanya, ya. Dia sudah melaksanakan kewajiban puasa, puasanya tidak batal, ya, tidak perlu mengganti, mengqadha, ya, kewajibannya sudah gugur, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, ya. Siapa yang tidak meninggalkan dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak butuh dengan puasanya orang yang hanya meninggalkan makan dan minum saja. Berarti ketika kita sedang berpuasa tidak boleh kita berbohong, berkata kotor, keji, ngerasani orang, adu domba, membuka aib, memfitnah dan lain sebagainya. Itu bisa merusak daripada ibadah puasa yang dilakukan, ya. Maka disinilah pentingnya ilmu, ya, pentingnya ilmu, ya. Dan apa misalkan ketika seseorang itu berpuasa, misalkan sunnah-sunnahnya apa? Di antaranya misalkan Rasulullah SAW itu kalau sahur, beliau senangnya mengakhirkan sahur. Jadi sahurnya bukan jam 12, jam 1, jam 2 gitu. Sahurnya itu kalau kira-kira subuh jam 4, ya setengah 4 lah, ya. Cukup makan 1,5 jam, Bu, ya. Makan sahur setengah jam cukup? Cukup, ya, insya Allah, ya. Oh, lihat lauknya. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu biasanya mengakhirkan sahur, ya. Dan beliau juga pernah mengatakan sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin adalah kurma, ya. Kalau jenengan punya kurma, makan kurma, ya. Dan kalau suka, ada yang tidak suka kurma, kadang-kadang terlalu manis Pak Ustadz, ya. Tidak bisa saya mah, ya, tidak apa-apa, ya. Tapi Rasulullah pernah mengatakan sebaik-baik makanan sahur itu adalah kurma. Begitu pula nanti saat berbuka, Rasulullah SAW itu menyegerakan berbuka, ya. Jangan ditunda-tunda. Rasulullah tidak pernah sholat maghrib sebelum berbuka, ya. Jadi kalau sudah masuk matahari sudah terbenam, masuk adzan maghrib, maka beliau segera berbuka, ya. Berbuka yang pertama dengan apa? Dengan rutop, dengan kurma basah. Kalau tidak ada rutop, dengan tamar, ya, yaitu kurma kering, ya, di embong Arab banyak, ya. Sekali lagi kalau ada dan kalau suka, ya, begitu. Kalau tidak ada kurma tadi, maka Rasulullah SAW minum beberapa teguk air. Jadi pertama itu air putih, Bu, ya, beberapa teguk, ya. Baru setelah itu berdoa, dhahabat doma wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Dhahabat doma, telah hilang rasa haus, dahaga, ya, wa batalatil uruq, dan telah basah urat-urat, ya, leher ini, ya. Wa sabatal ajru insyaallah, dan telah tetap pahala insyaallah. Baru setelah itu makan yang lain, ya. Karena ketika kita ini masih kering kerongkongan, jangan langsung kasih weci, dikasih apalagi jagung dan lain sebagainya, itu nanti udine lek beleri Mas Bayu, ya. Kalau masih kering, minum dulu, ya. Nah, begitu, ya. Nah, itu diantara sunnah-sunnahnya. Kemudian sebelum berbuka disunahkan berdoa, ya. Orang yang berpuasa itu kalau berdoa sebelum berbuka, itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Doa orang yang berpuasa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia ini berbuka, ya, seperti itu. Boleh juga setelah berbuka, kalau memang tadi mungkin lupa, ya, setelah berbuka sebelum kita sholat itu berdoa dulu, ya, berdoa. Nah, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita
menjaga ya sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kita lakukan, ya, mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka dengan kurma dan lain sebagainya. Kemudian tadi memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, nanti setelah itu kita melaksanakan sunnah lagi. Setelah sholat maghrib nanti kita siap sholat tarawih, ya. Sekali lagi, walaupun sunnah tapi fadilahnya sangat besar, ya. Siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kalau perlu kita bikin program, ya. Jadi samping kita puasa, sholat wajib tadi, taraweh, bisa taraweh tutup 1 bulan penuh, ya. Apalagi, nah terus gini, kalau misalkan taraweh bersama imam, itu hendaklah kita ini sampai selesai, ya. Jadi kalau misalkan imamnya witir, ya sampai selesai imamnya witir, maka dia akan dicatat orang yang sholat sepanjang malam, ya. Nanti perkara kita pulang mau sholat sunnah lagi, boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa, ya. Kita sholat taraweh, kita witir bersama imam, kemudian kita pulang, ya. Mungkin kita mau ngaji, nanti kita pingin sholat lagi karena belum ngantuk dan lain sebagainya, ya. Atau nanti setelah bangun tidur kita sholat taraweh lagi, sholat malam lagi, tahajud, boleh, enggak apa-apa. Tapi enggak boleh sholat witir lagi, tidak ada, ya, 2 witir dalam satu malam, ya, seperti itu. Nah, yang harus dihindari apa tadi? Pendengaran kita sudah tidak usah dengar yang gosip-gosip, mata kita, mulut kita, ya, kita jaga, ya, seperti itu. Bagus untuk baca Quran, berzikir, berdoa, istighfar, bersolawat, ya, begitu, ya. Kan di dalam hadis itu ada 4, ya Bu, ya, 4 golongan yang dirindukan oleh surga, ya. Jadi surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senang membaca Al-Quran, orang baca Quran, ya, itu dirindukan oleh surga. Biasanya kita yang kepingin masuk surga, ini surga yang merindukan. Talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Tidak disebutkan bacanya pinter, mahir, cepat, enggak. Pokoknya orang baca Quran, baik yang mahir maupun yang terbata-bata, itu dirindukan surga, ya. Karena orang baca Quran kan ada 2, ya. Qara al-Quran wa huwa mahirun ma safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Quran dengan mahir, maka pandai maksudnya, maka dia akan bersama dengan malaikat yang mulia lagi baik. Walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'u lahu ajrun. Orang yang baca Quran dengan terbata-bata, tertatih-tatih, ya, maka baginya 2 pahala. Ya, pahala 1 hurufnya dicatat 10 kebaikan, dan pahala dia itu sulit membaca Al-Quran, tetapi dia tetap berusaha untuk membaca Al-Quran tadi itu, ya. Jadi talil Quran, orang yang baca Quran itu dirindukan surga. Yang kedua apa? Wa hafizil lisan, orang yang menjaga lisannya itu dirindukan surga. Menjaga lisan, jangan sampai berbohong, jangan sampai berkata kotor, keji, jangan sampai ngerasani orang, buka aib, memfitnah, mencemarkan kehormatan. Dijaga lisannya. Orang yang menjaga lisannya dirindukan oleh surga. Yang ketiga apa? Wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar, ya. Makanya nanti bagus, orang puasa kan lapar semua ini, ya. Maka kalau ibu-ibu memberi makan orang yang lapar, ya, orang yang puasa tadi itu dirindukan surga. Di samping pahala yang besar lainnya apa? Mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu, ya. Jadi orang yang memberi makan kepada orang yang puasa, dia mendapat pahala seperti orang yang puasa itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun, ya. Jadi tidak usah khawatir, ya. Kadang-kadang ada orang yang tidak mau makan sedekahnya orang lain, ya, iftar ataupun takjilnya, khawatir nanti engkau pahala posoku dipek ambek, ya, ya, tidak usah khawatir, ya. Orang yang memberi makan kepada orang yang puasa, dia mendapatkan pahala orang yang puasa tanpa mengurangi pahala orang yang puasa itu sedikit pun, ya. Nah, itu orang yang memberi makan orang yang lapar itu juga dirindukan oleh surga. Yang keempat adalah wa shaumi fi syahri Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan itu dirindukan surga, ya. Jadi surga itu merindukan orang yang baca Quran, orang yang menjaga lisan, orang yang memberi makan, dan orang yang puasa di bulan Ramadan, ya, seperti itu. Baik. Itu tadi persiapan yang pertama, yaitu bekal ilmu. Yang kedua adalah, ya, para ulama menganjurkan, menasihati kita dalam menyambut Ramadan ini, yaitu bertobat dan memperbanyak istighfar, ya. Ini yang dianjurkan oleh
para ulama ya sebelum memasuki bulan Ramadan, sehingga nanti di bulan Ramadan kita menjadi lebih baik ya. Jadi kejelekan-kejelekan di masa lalu itu kita tinggalkan, kemudian kita ganti dengan kebaikan-kebaikan ya di bulan Ramadan ini. Ibnu Katsir ya rahimahullah, beliau mengatakan ya, menjelaskan tentang taubat ya. Yang pertama adalah menghindari dosa untuk saat ini. Yang kedua, menyesali dosa-dosa yang telah lalu. Yang ketiga, bertekad tidak akan melakukannya lagi di masa yang akan datang. Jadi 3 ya. Sekarang menghindari, menjauhi dosa dan maksiat. Kemudian yang kedua, menyesali dosa yang telah lalu. Kemarin, lusa, minggu yang lalu, sebulan yang lalu, dosa-dosa di masa lalu kita menyesal. Ya, penyesalan itu merupakan bentuk tobat. Ya, orang kalau menyesali dosa-dosanya berarti dia ini bertobat. Ya, begitu. Kalau tidak ada penyesalan berarti tidak ada tobat di situ. Tidak sah tobatnya. Harus menyesal. Kenapa saya kok, misalkan orang minum khamr, kenapa saya kok minum khamr? Ada penyesalan. Ya, begitu. Itu untuk yang lalu. Kemudian bertekad tidak akan melakukan lagi di masa yang akan datang. Ya, seperti itu. Karena manusia ini berada di antara 2 waktu yang telah lewat, itu tidak bisa kita ulangi lagi. Kalau dulu kita banyak berbuat dosa, tidak bisa kita perbaiki karena sudah lewat. Bisa dengan kita menyesal dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dosa-dosa kita itu dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masa lalu. Yang kedua adalah masa yang akan datang. Nah, ini masih gaib ya. Tidak ada yang tahu ya, siapa yang bisa menjamin minggu depan kita masih, jangankan minggu depan, besok saja tidak ada yang tahu siapa yang menjamin kita ini bisa hidup ya. Maka hidup kita itu ya saat ini, sekarang ini. Mumpung kita masih diberi umur oleh Allah, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatan kita di masa lalu, dan kita bertekad tidak akan mengulanginya lagi di masa yang akan datang ya. Sekarang kita tinggalkan, kita jauhi dosa maksiat, kita jauhi sudah. Diampuni Pak Ustadz, diampuni sama Allah. Allah itu Maha Pengampun. Malah Allah itu senang kalau hambanya itu bertobat ya. Jadi dosa-dosa di masa lalu, mungkin pernah membunuh, pernah merampok, pernah minum khamr dan sebagainya, menyesal, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala dan bertekad tidak akan ngulangi lagi. Diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Kemudian kalau berkaitan dengan manusia, nah ini harus meminta maaf ya. Kalau misalkan dia mengambil barangnya, misalkan pernah ngambil pulpen misalkan, ya harus dikembalikan ya, dikembalikan haknya, begitu ya. Nah, ini yang namanya taubat nasuha ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobatlah kamu pada Allah dengan taubat nasuha. Taubat yang murni ya. Taubatan yang sungguh-sungguh serius, begitu ya. Ya tadi syaratnya ada penyesalan terhadap dosa-dosanya, dan ada tekad kuat tidak akan mengulangi lagi, dan dia harus meninggalkan dosa itu saat ini juga ya, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, dan ini harapannya ketika masuk bulan Ramadan kita ini sudah lebih baik, sehingga kita semangat ya, semangat melaksanakan ibadah puasa, sholat, baca Quran, berzikir, infak, sedekah, dan kebaikan yang lain. Karena apa? Yang menjadikan seseorang itu lemah, males ya, aras-arasan, berat untuk berbuat baik, itu diantaranya adalah maksiat ini, dosa-dosa ini ya. Itu yang membuat kita lemah. Maka dianjurkan bertobat, perbanyak istighfar kepada Allah, pasti diampuni sama Allah SWT ya. Malah kita tidak boleh putus asa. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa ya. Allah itu Maha Pengampun ya, seperti itu. Yang ketiga adalah apa? Banyak berdoa kepada Allah, berdoa supaya berjumpa dengan Ramadan dalam keadaan sehat dan ditolong, dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ya. Mungkin ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sengaja saya bawakan tentang Ramadan, karena seminggu lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.